dipersembahkan oleh hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan Metro TV People of the Year, kategori Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation, dan Governor of the Year for Education and Empowerment, Budianto dan Zakia Arfan. Selamat malam, hadirin yang berbahagia. Menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan amanat masyarakat. Sebagai rasa terima kasih atas dedikasi para pemimpin yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, Metro TV People of the Year kembali memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur. Betul sekali Mas Budianto, hadirin dan juga pemirsa di rumah. Tahun ini menjadi tahun kedua Metro TV People of the Year yang memberikan penghargaan kepada para gubernur. Nah, ini dengan beragam tantangan, permasalahan di daerah masing-masing, namun mereka mampu untuk menyelesaikannya dan menjadikan daerah-daerah yang mereka pimpin ini menjadi lebih baik dan tentunya lebih baik lagi ke depannya. Zakia. Ya. Suka main medsos dong? Kalau Pemret yang nanya kayak pertanyaan jebakan ya Mas ya. Aduh, saya suka Mas, tapi nggak lagi kerja kok. Gitu. Kalau siaran saya off media sosial. Gitu. Gimana perkembangan teknologi kalau perkembangannya? Oke. Tapi yang pasti udah ya Mas ya, confirm ya. Aku kalau kerja aman Mas, nggak main media sosial. Aman. Tapi saya suka main media sosial. Kenapa dari media sosial itu Mas? Kita tahu banyak sekali perkembangan informasi dengan cepat dan juga mudah. Hanya dengan jari kita bisa mendapatkan banyak informasi. Karena memang media sosial ini sendiri sejatinya adalah untuk memberikan kemudahan akses untuk kita semua. Perkembangan teknologi kini telah dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk mempermudah penyebaran informasi dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Hasilnya, masyarakat bisa menghemat waktu dalam mengurus segala keperluan administrasi. Bahkan bisa mengadukan masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah daerah. Iya, betul Mas. Nah, perkembangan teknologi dalam lingkup pemerintah provinsi yang semakin canggih dengan menghadirkan beragam program, sistem, hingga aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya. Nah, indeks dari literasi digital dan juga Digital Competitive Index ini menjadi salah satu indikator bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa gubernur yang layak mendapatkan penghargaan dalam kategori Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation. Hadirin, inilah peraih penghargaan Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation. Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Pada bulan Juli 2022 lalu, aplikasi Jaki atau Jakarta Kini sudah terintegrasi dengan lebih dari 50 aplikasi organisasi perangkat daerah atau PD Pemprov DKI Jakarta, sehingga dapat diakses melalui satu pintu. Selama pandemi COVID-19 menghadirkan salah satunya adalah fitur Jack CLM, yang berguna untuk pemeriksaan mandiri gejala COVID-19, fitur Jack Corona, pusat informasi kasus corona di Jakarta, dan fitur Jack Lapor untuk melaporkan permasalahan kota seperti pelanggaran PPKM. Melalui aplikasi ini, warga Jakarta juga bisa memantau lebih dari 4.000 titik lokasi Wi-Fi gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, integrasi transportasi dengan tarif integrasi Jaklingko maksimal Rp10.000 menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi pada seluruh moda dirasakan mempermudah aksesibilitas masyarakat ibu kota.
Kami ucapkan selamat kepada Bapak Anies Baswedan yang telah mendapatkan penghargaan Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation. Tapi dikarenakan Bapak Anies Baswedan berhalangan hadir pada malam hari ini, maka penghargaan ini kami wakilkan. Berikut kami tampilkan video sambutan dari Bapak Anies Baswedan. Izinkan lewat pesan singkat ini saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih apresiasi atas penghargaan dari Metro TV, dan izinkan kami menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah bentuk kerja bersama, sebuah kerja kolosal, sebuah kolaborasi dari semua pihak untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang makin mudah diakses, cepat koneksinya, efisien, sehingga menjadikan kita semua mengalami transformasi sebagai kota digital. Karena kembali lagi bahwa tujuan Jakarta menjadi kota global, di mana salah satu syaratnya adalah memiliki konektivitas digital yang baik. Insya Allah dengan penghargaan ini adalah penghargaan yang akan memacu kita semua, teman-teman di Pemprov, untuk terus inovasi, terus membuat berbagai terobosan, sehingga ekosistem di Jakarta akan dapat makin maju, makin berkembang. Atas apresiasinya kami sampaikan terima kasih, dan kami akan teruskan kepada semua yang bekerja bersama untuk mewujudkan terobosan-terobosan yang selama ini dibuat. Terima kasih. Baik, itu tadi penghargaan yang pertama kepada Bapak Anies Baswedan. Masih ada satu penghargaan lagi begitu ya Mas Budi ya? Baik. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Pemerintah pusat dan daerah juga semakin solid, bersinergi untuk terus membuat kebijakan yang adil dan selaras demi pemerataan pendidikan di Indonesia. Iya, betul Mas Budi, dan juga pemirsa, tentunya hal tersebut adalah tidak lepas dari bagaimana seorang pemimpin daerah yang terus menebarkan energi positif dalam setiap kebijakannya. Sehingga program-program yang ada ini dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan daerah, terutama di dunia pendidikan. Ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang meningkat, kemudian juga tingkat kegemaran membaca yang meningkat, dan tentunya indeks pembangunan kebudayaan dalam dimensi pendidikan yang juga bergerak naik. Nah, inilah beberapa indikator bagi Dewan Juri untuk memilih satu yang terbaik. Berlandaskan dari perjuangan sang gubernur selama ini, inilah peraih penghargaan Governor of the Year for Education Empowerment. Governor of the Year for Education and Empowerment, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, berhasil menjadikan Indeks Kinerja Pendidikan Jawa Timur mengungguli 33 provinsi dengan nilai tertinggi di Indonesia versi Kemendagri pada bulan September 2021. Sebanyak 332 lembaga SMA, SMK, dan SLB swasta dan negeri ditunjuk oleh Kemendikbudristek dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Ada 2.754 lembaga SMA, SMK, dan SLB melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri atau sekitar 76% dari total SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur, dan menjadi yang terbanyak dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Timur mengalokasikan lebih dari 25% anggaran pendidikan dan belanja daerah senilai 8,54 triliun dari 33,47 triliun untuk sektor pendidikan. Dan anggaran sebesar itu tidak hanya diperuntukkan untuk sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun juga bagi pendidikan di bawah kewenangan keagamaan seperti tingkat madrasah, aliyah, dan diniyah. Siswa SMA dan setingkatnya di Jawa Timur merupakan yang terbanyak di Indonesia, diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, baik itu jalur reguler maupun KIP kuliah. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Khofifah yang telah mendapatkan penghargaan Governor of the Year for Education and Empowerment. Namun sayangnya, dikarenakan Ibu Khofifah berhalangan hadir pada malam hari ini, maka sekali lagi penghargaan akan kami wakilkan. Baik, Sesaat lagi pembacaan kita akan pembacaan penghargaan
Baik, kami sudah terhubung dengan Ibu Khofifah melalui daring yang saat ini sedang berada di Kairo. Kami persilahkan kepada Ibu Khofifah untuk memberikan pidato singkatnya. Sesaat lagi, pembacaan penghargaan kategori Governor of the Year for Health and Environment dan Governor of the Year for Inclusive Economic Growth